Puji syukur kita boleh berkumpul bersama-sama atau mendengarkan cerita dari panggilan saya sendiri. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Firdaus Sinatan. Asal saya dari Kalimantan Barat. Umur saya 20 tahun. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya mau menceritakan bagaimana proses panggilan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Namun kalau berbicara tentang panggilan, saya tidak memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Dan kalau berbicara tentang cita-cita, saya sebelumnya pernah bermimpi atau berkeinginan untuk menjadi seorang abdi negara, menjadi seorang tentara, di mana saya sebelumnya pernah mengikuti Paskibra, yaitu pada tahun 2018, dan saya lolos di seleksi. Nah, dalam proses itu saya merasa saya termotivasi untuk menjadi seorang tentara. Kenapa? Karena saya merasa menjadi seorang tentara itu sangat mulia, karena tugasnya itu adalah melindungi dan selalu memberikan yang terbaik bagi negara, bukan hanya bagi kampung aja, tetapi bagi seluruh Indonesia. Namun saya sempat sempat putus harapan untuk menjadi seorang tentara itu karena fisik saya. Namun di mana panggilan saya atau cita-cita saya untuk menjadi seorang tentara itu, saya mengambil keputusan untuk tidak mengikuti seleksi karena ada satu dua hal yang mungkin tidak perlu saya jalankan, karena melihat fisik saya ada di bagian tangan saya yang sudah luka, dan itu membuat saya putus harapan dan membuat saya untuk tidak ingin menjadi apa-apa, Bapak Ibu Saudara, dan sangat mustahil untuk saya mampu lolos dalam mengikuti seleksi untuk menjadi seorang tentara. Nah, pada hari ini saya ingin bercerita bagaimana proses saya dipakai oleh Tuhan, panggilan saya, dan bagaimana cita-cita saya itu tidak ada sama sekali untuk menjadi seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau menceritakan bagaimana proses awal saya dipakai oleh Tuhan, yaitu pada masa SMA saya. Saya sebelumnya pernah mengikuti ibaratnya dalam pelayanan, saya memang sudah aktif dalam pelayanan. Namun untuk cita-cita menjadi seorang hamba Tuhan tidak ada sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana panggilan yang sungguh luar biasa yang saya responi pada saat ini, di mana Tuhan memakai saya, Tuhan memanggil saya dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu selesai kelas 3 SMA pada 2020 yang lalu, saya mengambil komitmen, mengambil keputusan untuk tidak menjadi seorang apapun. Ibaratnya hidup saya itu hanya ingin kesana kesini, hanya ingin berpoya-poya, hanya ingin hidup dalam lingkungan yang mungkin tidak baik, tetapi di balik semua itu bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana panggilan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya, di mana Tuhan memakai saya, Tuhan memanggil saya dengan cara yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Di mana saya dipakai dengan Tuhan, yaitu melalui orang lain. Kenapa saya katakan melalui orang lain? Karena secara keinginan, secara panggilan itu bukan dari diri saya sendiri, tapi satu hal yang memotivasi saya, yaitu dari orang tua saya. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan memakai orang tua saya berbicara kepada saya, sehingga saya memiliki keinginan untuk mencoba. Saya memiliki keputusan untuk menjadi hamba Tuhan itu. Pada masa itu ceritanya saya didatangi oleh orang tua saya. Dia katakan seperti ini, nak, bahwa bapak dan mamamu sudah lanjut usia, dan secara kemampuan kami sudah tidak mampu untuk membiayai kamu untuk melanjut ke jenjang yang lebih tinggi dalam perkuliahan. Tetapi ada satu hal, Bapak Ibu, yang memotivasi saya, yaitu mereka memiliki niat, mereka memiliki suatu motivasi yang membuat saya terdorong, membuat hati saya tergerak, yaitu mereka katakan seperti ini, kami tidak mampu untuk
melanjutkan kamu untuk ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi kami selalu berdoa agar Tuhan memakai kamu dengan luar biasa. Dan pada saat itu saya ditawarkan oleh paman saya, dia katakan seperti ini bahwa kalau kamu ingin lanjut, kalau kamu memang ada panggilan, kalau kamu siap untuk dipakai oleh Tuhan, kamu ingin saya kuliahkan di STT LBC Batam. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saya sangat gimana ya, respon saya sangat berbeda. Dan secara pribadi saya sangat tidak merespon apa-apa, dan saya sangat terkejut gitu, dimana hati saya terasa tergerak dan ada dorongan dari Roh Kudus seperti itu. Dan memang sebelumnya saya pernah melayani, tetapi secara khususnya kalau untuk menjadi seorang pendeta itu sangat mustahil bagi saya, sangat tidak mungkin untuk meresponi panggilan saya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa sampai ke Batam ini, sampai ke STT EBC, dan pada saat ini saya menjalani proses perkuliahan. Saya sudah memasuki semester yang kedua. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa mengikuti setiap proses ini, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan memakai orang itu tanpa melihat latar belakang. Kalau berbicara tentang latar belakang saya Bapak Ibu, sangat buruk sekali, sangat tidak mungkin untuk menjadi hamba Tuhan. Dan teman-teman saya itu sangat tidak percaya. Rata-rata, kenapa kamu mengambil keputusan ini? Kenapa kamu ingin menjadi seorang hamba Tuhan? Dan saya katakan kepada mereka bahwa saya mengambil keputusan ini dari diri saya sendiri. Saya bukan mengikuti kata-kata orang lain. Namun walau Bapak Ibu, sebelumnya saya memang tawaran ini bukan dari diri saya, keinginan ini bukan dari diri saya, tapi saya yakin percaya bahwa semua ini adalah rencana Tuhan. Demikian Bapak Ibu, dan di akhir cerita saya, di akhir kesaksian saya ingin sampaikan bahwa Tuhan memakai seseorang itu tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat siapa diri kamu, siapa diri saya, tanpa melihat keburukan kamu, tanpa melihat bagaimana sih masa lalu kamu yang sangat hancur, bagaimana masa lalu kamu yang sangat curam. Dan pada saat ini saya secara pribadi bersyukur atas panggilan ini, dan saya responi. Bapak Ibu, puji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan agar saya tetap kuat, agar saya tetap bisa mengikuti proses panggilan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Di akhir kesaksian saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan kita itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh amat tidak masuk akal kalau saya secara pribadi ya. Karena kalau berbicara tentang layaknya atau tidak, saya itu tidak mungkin untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya bersyukur pada proses demi proses di tempat ini saya dibentuk, di mana saya sangat dipakai oleh Tuhan itu dengan melalui setiap proses-proses yang bagi saya sangat sulit. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa untuk mengikuti setiap proses Bapak Ibu Saudara. Demikian cerita panggilan saya. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh terberkati, dan juga kita sebagai orang yang percaya, kita meresponi panggilan Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak melihat siapa diri kita, siapa masa lalu kamu, siapa masa lalu Anda. Tuhan kita tidak melihat yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya, kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu merencanakan masa depan yang sungguh luar biasa. Demikian Bapak Ibu kesayangan dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke guys.